udah labrak rumah orang, tidak tahu sopan santun. Anak angkat kalian itu yang tidak tahu adat. Karena perbuatannya tadi malam, anak saya hampir mati ketakutan. Mana dia? Sabar, Pak, sabar. Pak Dadang, perbuatan anak kami semalam memang keterlaluan. Kami juga sudah memarahinya, Pak Dadang. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Enak aja. Kalau tadi malam anak saya sampai mati ketakutan, bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Ini nggak ada pocong, Neng. Neng lihat ini. Ini ulahnya Wahono. Nah, dia sengaja memakai ini untuk menjadi pocong-pocongan supaya Neng takut. Ini kan spray di rumah, Neng. Nggak perlu takut ya. Kasih pelajaran tuh Pak si Wahono. Iya Pak, bukan sekali ini saja dia nakut-nakutin kita. Kemarin juga dia sering nakut-nakutin kita. Dasar kepala desa gendeng. Anak maling malah diurus. Biarkan saja dia mati bersama bapaknya. Siap! Ibu jadi takut. Bagaimana ini Pak? Panasnya makin tinggi. Bapak juga tidak tahu, Bu. Besok pagi kita bawa saja ke puskesmas. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Oh, tidak ada pocong, Nak. Tidak ada pocong. Kemana anak itu? Sudah hampir tengah malam begini, belum juga dia pulang. Biarin aja Pak, biar nggak pulang sekalian. Anak nggak tahu diri, udah diurusin, masih nyusahin juga. Bapak sih nggak mau nurut omongan ibu. Anak pencuri masih diurus juga. Jadi masalah kan? Bu, jangan bicara begitu. Nanti kalau Wahono dengar, dia pasti sedih, Bu. Pak, dia juga tidak pernah mikirin perasaan kita. Ngapain kita mikirin perasaan dia? Sejak dia tinggal di rumah kita, warga kampung sini agak menjauhin Bapak. Mereka tuh sudah tidak menghormati Bapak lagi sebagai kepala desa. Wibawa Bapak itu jatuh gara-gara Bapak mengangkat dia sebagai anak. Jangan begitu, Bu. Walau bagaimanapun juga, dia sudah menjadi anak kita. Jadi apa yang dia lakukan di luar sana, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Tugas kita sebagai orang tua adalah menasihati dia, Bu. Pak, kalau dia di luar sana mencuri, apa Bapak tidak malu? Lihat nih Pak, dia sudah berani mencuri spray ibu. Nanti harta kita habis Pak. Dasar keturunan maling tetap aja maling. Bu, Lihat nih Pak, spray ibu jadi kotor lagi. Padahal tadi pagi ibu sudah mencucinya. Maafkan saya, Bu. Nanti akan saya cuci kembali spray itu. Saya hanya meminjamnya sebentar untuk bermain. Tidak bermaksud mencurinya. Pinjam. Kalau nggak ketahuan Bapak, pasti spray ini bawa kabur sama kamu kan? Iya kan? Dijual sama kamu? Enggak, Bu. Wahono, sini kamu. Maafkan Wahono, Pak. Tadi Wahono cuma iseng. Mau menggoda anak-anak yang pulang mengaji. Enak aja minta maaf. Nih, cuci yang bersih. Jangan dibawa kabur lagi ya. Dasar turunan maling, tetap aja maling. Iya, Bu. Kamu kenapa selalu mengusili penduduk kampung sini? Nanti lama-lama orang bisa benci sama kamu. Biar saja, Pak. Habis Wahono nggak punya teman. Jadi Wahono nggak tahu harus berbuat apa. Jadi orang baik juga percuma. Mereka tetap saja membenci Wahono dan mengatai kalau Wahono ini anak pencuri. Sudahlah. Yang penting, jangan kamu ulangi lagi perbuatan buruk itu. Kamu itu kan sekarang anak bapak. Jadi apa yang kamu lakukan di luar sana, itu menyangkut nama baik bapak. Bapak ini kan seorang kepala desa. Jadi kamu harus menjaga wibawa bapak. Jangan pernah lagi kamu pikirkan almarhum bapakmu. Itu semua masa lalu. Iya, Pak. Wahono mengerti. Maafin Wahono ya, Pak. Wahono janji tidak akan melakukan perbuatan tercela lagi di kampung ini.
Itu namanya baru anak bapak. Besok, kamu minta maaf pada orang yang kamu jahili itu ya. Ya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minumkan air ini begitu Siti bangun. Insya Allah Siti akan sehat kembali. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Saya pamit dulu. Mari Pak Haji, mangga. Sebenarnya anak saya kenapa Pak Kiai? Apa benar-benar dia melihat hantu pocong? Tidak. Dia hanya kaget saja. Bapak tidak usah cemas. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih? Kok sampai Kiai Mukhtar datang ke sini? Siti Pak Teja, waktu pulang mengaji dari masjid, tiba-tiba saja jatuh pingsan. Wajahnya sangat ketakutan. Mulutnya terus saja mengigau, menyebut-nyebut hantu pocong. Oh itu betul Pak. Untung saja Jubaidah tidak apa-apa. Semalam Jubaidah bercerita, katanya dia bersama Siti dan Maryam ditakut-takuti oleh Wahono. Anak angkatnya Pak Rahman itu. Wahono pura-pura jadi pocong dan menakut-nakuti mereka ketika melewati kuburan. Untung saja Pak Rahman memergoki, langsung saja dia kabur. Akan kuberi pelajaran anak maling itu. Aku tidak peduli dia anak angkat siapa sekarang. Kalau memang Pak Rahman tidak bisa mengajarnya, biar aku yang akan menghajarnya. Bagus itu Pak, saya setuju. Memang salah satu dari kita harus ada yang berani bicara dengan Pak Rahman untuk mengusir anak itu dari desa ini. Agar tidak ada lagi keonaran di desa kita Pak. Akhirnya bersih juga. Pak Rahman! Pak Rahman! Ada apa, Pak? Pagi-pagi kok kelihatan panik begini? Mana anak maling itu? Di mana dia Bapak sembunyikan? Siapa yang Bapak maksud? Bapak jangan coba-coba sembunyikan dia ya. Kalau sampai saya ketemukan, awas. Bapak mau cari siapa? Pagi-pagi udah labrak rumah orang, tidak tahu sopan santun. Anak angkat kalian itu yang tidak tahu adat. Karena perbuatannya tadi malam, anak saya hampir mati ketakutan. Mana dia? Sabar, Pak, sabar. Pak Dadang, perbuatan anak kami semalam memang keterlaluan. Kami juga sudah memarahinya, Pak Dadang. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Enak aja. Kalau tadi malam anak saya sampai mati ketakutan, bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Apa Bapak bisa mengganti nyawa anak saya? Maafkan saya, Pak. Akan kuhajar, Pak. Sabar, sabar. Sabar. Minggir, Pak. Ini tidak ada urusannya dengan Bapak. Ini urusan saya dengan dia. Pak Dadang, segala sesuatunya itu kan ada jalan penyelesaiannya. Lagi pula Wahono kan sudah minta maaf. Walaupun dia anak angkat saya. Dan kalau memang ada biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk anak Bapak, biar saya yang mengatasinya. Kalau memang dia sakit gara-gara perbuatan anak saya. Baiklah. Karena saya masih memandang Bapak. Kali ini saya maafkan dia. Tapi lain kali kalau dia macam-macam, saya habisi dia. Maafkan Wahono, Pak. Karena Wahono Bapak jadi diomeli oleh orang kampung. Nggak apa-apa. Yang penting, kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Dan tidak mengulanginya lagi, ya? Iya, Pak. Wahono janji. Wahono tidak akan melakukan perbuatan tercela lagi di kampung ini. Sekarang, Wahono mau pergi ke rumah Siti, Jubaidah, dan Maryam untuk meminta maaf. Bagus, bagus. Sudah, ya?
Pak. Mampir dulu. Iya, Pak Teja. Bagaimana?